Raja Ampat adalah salah satu surga terakhir dunia. Tapi saat ini, di salah satu kawasan laut paling rapuh di dunia, perusahaan-perusahaan tambang merobek hutan, mencemar air, dan mencekik terumbu karang. Semua demi nikel untuk menggerakkan mobil listrik. Katanya ini kemajuan. Tapi kemajuan untuk siapa? Saya memohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo, mewakilkan diri saya pribadi, ya, dan aspirasi dari masyarakat Papua. Tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Bukan tanah kosong, saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Raja Ampat bukan untuk nikel. Raja Ampat bukan untuk ditambang. Kita ingin investasi ini ada di sini, tapi untuk membantu daerah. Masyarakat adalah pangkerja untuk masyarakat. Kita ingin kehadiran investasinya yang memberi manfaat untuk masyarakat. Atas tujuh Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Dari 5 IUP yang beroperasi, yang mempunyai RKAB, itu hanya 1 IUP yang beroperasi, yaitu PT GAG Nikel. Ya namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan. Itu memang tambang mana yang nggak ada kerusakan lingkungan, makanya ada aturan untuk reklamasi, ada di situ kewajiban. Bapak berarti udah ada yang diselidiki ya Pak? Ya temuan adalah. Tagar Save Raja Ampat terus bergaung di dunia maya. Di tanah surga ujung Papua diyakini ada luka menganga. Dampak dari tambang yang membawa bencana. Di balik janji kemakmuran dan investasi terselip potret kerusakan dan sedimentasi. Apa arti energi hijau jika hutan dan laut justru jadi kelabu? Setelah izin dicabut, lantas selesaikah masalah eksploitasi di Raja Ampat? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi Pat Gulipat Tambang Raja Ampat. Sudah hadir bersama kami 4 narasumber. Di sebelah kanan saya ada Abdul Rahman Farisi, politisi Partai Golkar. Selamat malam Abdul. Sebelahnya ada Toto Daryanto, anggota Komisi 12 DPR RI. Selamat malam Pak Toto. Sebelah kiri saya ada Ari Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Selamat malam Pak Ari. Sebelahnya ada Melki Nahar, Koordinator Jatam Jaringan Advokasi Tambang. Selamat malam. Malam Melki. Saya ke Mas Ari terlebih dahulu. Mas Ari, 4 sudah dicabut, puas? Ya, saya kira bagi kami Raja Ampat itu tidak boleh ditawar-tawar gitu ya. Jadi seharusnya yang dicabut itu ada 5. Karena sesungguhnya ada 16 izin di wilayah itu yang pernah diterbitkan. Dan ada 3 izin lagi yang berproses. Ada 16, berarti ada 16 perusahaan? Ada 16 perusahaan yang ada di Raja Ampat yang pernah diterbitkan di Raja Ampat. Baik sekarang yang masih aktif, seperti yang disampaikan 5 yang aktif. Yang punya IUP. Yang 4 sudah dicabut, ya. Tapi 1 GAG belum kan. Tapi masih ada 3 perusahaan juga yang sedang berproses di pengadilan dan itu berpotensi untuk diaktifkan. Nah artinya kami belum puas dengan hanya mencabut 4, sementara PT GAG dibiarkan. Tapi ada proses-proses lain, walaupun itu proses di pengadilan yang disediakan oleh hukum. Nah sehingga kami Greenpeace bersama 60.000 orang yang sudah menandatangani petisi untuk menyelamatkan Raja Ampat akan terus berjuang sampai Raja Ampat ini betul-betul diselamatkan dari tambang-tambang. Tunggu, 16 itu ada di pulau mana aja? 16 itu ada di semua Raja Ampat ya. Jadi di 12 itu ada 13 itu ada di wilayah Geopark. 13 itu ada 13 di wilayah Geopark. Ya, jadi 16 keseluruhan di Raja Ampat. Kemudian 13 itu ada di wilayah Geopark, yang tersisa itu 5 izin aktif,
4 izin di wilayah Geopark tadi sudah dicabut kan. 4 izin berada di pulau-pulau kecil. Ada pulau Waigeo gitu ya, Waisai dan pulau-pulau kecil yang ada di sana gitu. Jadi semuanya 16 itu udah pernah diterbitkan di wilayah Raja Ampat, termasuk yang Pianemo yang kalau di kawan-kawan buka duit 100 itu, ya di situ ada izinnya. Oh ada izin di pulau itu? Ada izinnya. Pernah diterbitkan izinnya dan potensial untuk diaktifkan. Gitu. Kami tadi baru melaporkan laporan dan mungkin kawan-kawan bisa lihat di websitenya Greenpeace terkait dengan apa saja yang terjadi di Raja Ampat. Kayak gitu. Jadi harapannya dicabut semua dan diproses hukum? Ya, karena kan memang penting ya bahwa persoalan-persoalan masalah kerusakan lingkungan itu masalah di penegakan hukumnya. Walaupun sudah dicabut, juga mereka harus dipastikan ada tanggung jawab mereka untuk memulihkan. Rehabilitasi termasuk ada pidananya sebenarnya. Nah kalau kemudian itu tidak dilakukan dari awal, itu nggak mungkin orang berani kasih izin di Raja Ampat. Karena kemudian proses penegakan hukum itu sama sekali tidak pernah diselesaikan ya dalam konteks kerusakan lingkungan. Misalnya yang di bawah ini gitu ya, pulau kecil bahkan sudah menang di pengadilan. Itu masih dibiarkan gitu. Nah ini adalah problem-problem yang harus kita tarik. Apa yang sudah terjadi sebelumnya dan apa yang sedang terjadi di Raja Ampat. Baik, saya ke Komisi 12 Pak Toto. Tidak puas hanya dicabut 4, semuanya harus dicabut termasuk GAG. Gag. Ya sebelum saya mengomentari langsung, jadi intinya kami sebagai anggota DPR itu tentu harus selalu mendengarkan suara rakyat dan bersama rakyat. Nah, suara rakyat yang mana nih? Ini rakyat yang sekarang bicara Raja Ampat termasuk itu juga, itu rakyat kita kan. Jadi kami sangat setuju dengan sekarang pencabutan sudah dilakukan pada 4 itu. Pertanyaannya kan mengapa yang 1? Itu kan, kok nggak dicabut sekalian? Nah, kalau kita lihat dari sisi posisi yuridisnya, ya, memang yang 1 ini belum memungkinkan sekarang dicabut. Kenapa? Karena dia masih memegang izin beroperasional sesuai dengan undang-undang sejak dia sebagai sebuah badan hukum perusahaan yang rejim kontrak karya sampai sekarang. Nah, itu masih sedang berjalan. Jadi sebetulnya kita ini belum bisa menebak-nebak ini pemerintah maunya apa. Makanya saya juga selalu mengatakan ya, sebetulnya soal Raja Ampat itu bukan sekedar persoalan apakah ada pertambangan apa tidak. Tapi ini persoalan kebijakan besar, ya. Pilihan kita. Kita ini mau mengembangkan Raja Ampat sebagai apa? Kalau kita mengembangkan Raja Ampat ini sebagai daerah tujuan wisata, memang harus itu yang dikembangkan dan mungkin tambang ini tidak punya relevansi yang tidak mendukung lah, ya. Tidak promotif terhadap daerah wisata. Nah, ini tergantung keputusan pemerintah. Kalau hitung-hitungannya duitnya lebih gede yang mana? Ya, kalau kita nggak bisa ngomong duitnya lebih gede dari mana ngitungnya. Ya, kalau Raja Ampat ini menjadi tujuan wisata dunia, membuat wisatawan datang di Indonesia menjadi berlipat-lipat, ya tentu itu akan lebih menguntungkan. Iya, pasti. Nah, tapi semua pilihan itu mengandung konsekuensi. Dan semua yang terjadi sekarang ini adalah fakta yang sudah berjalan. Ya, pemerintah sudah tepat, cabut yang mungkin dicabut. Tapi yang belum memungkinkan, ya kita tunggu dulu. Maka sekarang pemerintah sikapnya, Menteri SDM sudah mengatakan akan mengawasi secara ketat. Dan saya sudah berkali-kali juga diskusi dengan Greenpeace, dengan teman-teman LSM, mereka juga akan terus mengawasi. DPR juga mengawasi. Ya, jadi harus ada laporan periodik kepada publik. Ya. Ini apa yang sudah dikerjakan? Diskusi dengan SDM seperti apa Pak dari Komisi 12? Gimana? Diskusi dengan SDM. Gimana? Diskusi dengan Kementerian SDM. Kita belum langsung diskusi dalam arti rapat khusus tentang itu ya, karena kita masih reses ya. Nanti tentu setelah masuk masa sidang ya, kita harapkan pimpinan mengagendakan segera ada pembicaraan atau rapat kerja atau dengar pendapat dengan pihak pemerintah dengan DSDM. Baik, saya ke Mas Melki. Mas Melki katanya GAG ini tidak dicabut karena pengoperasiannya ini sudah sangat memperhatikan lingkungan. Yeah. Tapi saya pernah baca pernyataannya Mas Melki bahwa ini karena ya syarat kepentingan. Yeah.
Siapa? Kepentingannya siapa? Iya, jadi disebutkan. Jadi sebelum ke situ. Karena ada backing kuat katanya. Betul. Jadi saya kira konteksnya mesti kita dudukkan secara benar dulu. Satu, bahwa kemudian PT GAC Nikel dia punya landasan hukum yang berangkat dari kontrak karya tadi, iya. Tetapi kontrak karya itu dia bukan sesuatu yang sifatnya absolut. Dia tidak kebal hukum, gitu ya. Dan dalam hierarki hukum kita, dia di bawah daripada undang-undang di atasnya. Ada undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil, ada undang-undang lingkungan hidup, ada undang-undang kehutanan, dan segala macamnya. Sehingga kalau kemudian kita masih berkutat bahwa dia punya kontrak karya yang masih berlaku, kan PT GAC Nikel ini hampir seluruh sahamnya sekarang dikuasai BUMN. Jadi mestinya mudah bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi sekaligus mencabut izin PT GAC Nikel tadi. Yeah. Lalu yang kedua nyambung ke pertanyaan tadi, apa yang kemudian membuat pemerintah sampai kemudian memberikan keistimewaan khusus bagi PT GAC Nikel ini? Yeah, kenapa? Nah, kalau kita cek, satu, orang-orang yang ada di belakang sini, di belakang PT GAC Nikel ini, terutama yang di jajaran komisarisnya, kan sebagian besarnya punya afiliasi politik dengan satu misalnya dengan ketua Partai Golkar, dalam hal ini Menteri SDM gitu ya, sesama partai dengan beliau ini. Stafnya beliau bahkan menjadi komisaris begitu ya. Pun demikian dengan ada satu yang datang dari PBNU. Dan selain itu, dan saya kira ini penting, jangan-jangan ini erat kaitannya dengan kepentingan kawasan industri di IWIP, Halmahera Tengah, yang notabene nikel yang datang dari Pulau GAC itu dibawa, diangkut ke kawasan industri di IWIP itu sendiri. Yang notabene, IWIP ini dia butuh suplai nikel dalam jumlah yang banyak, dan IWIP itu sendiri dikuasai oleh Tiongkok dan juga Eramet Prancis. Dan kita ingat sebelumnya Presiden Prancis itu ke Jakarta bertemu Prabowo. Dan mereka terikat perjanjian, begitu ya, terutama dalam konteks investasi hijau, kalau saya tidak keliru, salah satunya urusan nikel ini. Dan saya kira ini yang mesti kita mesti kita perhitungkan dengan matang. Jangan sampai dalih bahwa ini untuk kepentingan industri, lantas kemudian Raja Ampatnya dikorbankan. Dan nyambung ke yang Pak Toto bilang tadi, pertanyaan kuncinya kan begini, kira-kira Prabowo ini mau bawa Raja Ampat kemana? Kalau mau melenyapkannya, ya udah biarkan tambang masuk. Konsekuensinya pariwisatanya hancur. Masyarakatnya gusur dari situ. Dan konteks Pulau GAC, 1000-an manusia di situ itu mau dikemanakan. Tapi katanya jauh dari geopark itu. Gini, pulau kecil itu dia rapuh. Ketika satu bagiannya kita rusaki, maka dia akan segera mengalir ke wilayah-wilayah lain. Jadi dia bagian dari satu ekologis gitu loh, satu ekosistem. Nah, problemnya si Bahlil ini dia bicara bahwa ini jaraknya antara Raja Ampat dengan Pulau GAC 30 sampai 40 km. Bogor Jakarta. Saya mau bilang daya rusak itu dia tidak pernah dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya administratif. Oh oke, karena ini Pulau GAC daya rusaknya di sini aja. Enggak gitu loh. Jadi memang aneh. Di jarak saya kira. Ya, konsennya di jarak, bukan administrasi. Jarak. Iya betul. Konsen Pak Bahlil di jarak saya kira. Begitu. Baik, silakan. Ya, Pak Faris, jadi kalau saya melihat sejak keputusan pemerintah atau Pak Presiden 4 dicabut kecuali GAC, ini sudah memberi harapan bahwa ada semangat dari pemerintah sekarang oleh Pak Presiden Prabowo bahwa ada konsen kepada lingkungan, keberadaan Raja Ampat, dan soal hal-hal yang terkait dengan pariwisata. Makanya yang 4 dicabut. Nah, komitmen pemerintah yang GAC itu diawasi khusus. Tapi benar nggak ada keistimewaan itu karena jajaran komisarisnya dekat sama Bahlil gitu? Kalau jajaran komisaris, apalagi yang mungkin dia mantan pejabat, saya tidak tahu persis soal yang itu. Tapi yang saya mau ingin katakan bahwa awasi khusus ini berarti di situ ada lintas kementerian, ada SOP yang ketat yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pertambangan di Pulau GAC itu tidak merusak ekosistem, tidak merusak terumbu karang, dan lain-lain. Dan itu saya kira mesti dikerja bareng-bareng oleh semua kementerian. Oleh kementerian, karena dia izinnya pemerintah pusat, maka pengawasan amdalnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian Kementerian KKP juga mesti buat sesuatu di situ yang terkait dengan zonasi zonasi pulau-pulau dan terumbu karang. Jadi
Mari kita lihat dalam konteks itu. Dan saya kira tidak menutup kemungkinan kalau ternyata dalam 3-6 bulan ke depan PT GAK ini menunjukkan hal yang tidak serius dalam hal soal lingkungan, dia bisa dicabut juga. Sepanjang dia melanggar soal itu. Seberapa kuat bisa dipastikan bahwa kerusakan yang terjadi di pulau-pulau yang katanya bukan geopark itu terjadi tidak merusak pulau-pulau di geopark? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi. Itu bisa merembet.